Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, inna akramakum 'indallahi atqakum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah singkat siang ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik takwa secara kualitas maupun takwa secara kuantitas. Hadirin, saat ini kita telah memasuki bulan Muharram. Dengan hadirnya bulan Muharram itu, kita diingatkan kembali oleh Al-Quran. Pertama, Muharram itu salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ketetapan atau agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di keempat bulan itu. Quran Surat Taubah ayat 36. Hadirin, Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya menegaskan, diciptakannya arba'atul hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram saat ini, dan bulan Rajab, dapat dijadikan sebagai media introspeksi diri agar selalu meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Kita diminta oleh Allah untuk sadar diri bahwa datangnya bulan Muharram menandakan umur kita itu semakin berkurang. Untuk itu di awal bulan Muharram ini semestinya kita lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah dan ketaatan yang lainnya. Sebab semua ibadah yang kita lakukan di bulan ini memiliki nilai pahala lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya atau bulan biasa. Hadirin, perbanyaklah syukur dan istighfar di bulan ini. Syukur karena kita setahun yang lalu dicukupi oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan. Sementara berbagai macam khilaf, dosa, kita istighfari sebanyak-banyaknya. Inilah
pesan pertama. Hadirin yang kedua, di bulan Muharram ini Allah meminta kita untuk tidak menzalimi diri sendiri. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di 4 bulan itu. Hadirin, menurut ulama, zalim dalam konteks ayat ini maknanya ada 2. Pertama, zalim dalam arti kita dilarang melakukan peperangan, percekcokan, permusuhan, dan lain sebagainya. Artinya, bulan haram adalah bulan gencatan senjata. Haram hukumnya melakukan peperangan dan penyerangan terhadap siapapun di bulan ini. Tetapi apabila kondisi umat Islam diperangi, wajib hukumnya membela diri meskipun berada di bulan haram. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, zalim itu berarti kita dilarang melakukan perbuatan maksiat dalam bentuk apapun, kecil maupun besar, ringan ataupun berat. Kita dilarang untuk melakukan perbuatan kezaliman dalam bentuk kemaksiatan. Hadirin, untuk itu tinggalkan peperangan serta jauhi perbuatan maksiat, khususnya di bulan yang dimuliakan ini, yakni bulan saat ini. Karena melakukan kezaliman di bulan haram, hukumannya lebih dahsyat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka dari itu bulan mulia ini menurut mufassir disebut arba'atul hurum wa ma'nal hurum. Yang dimaksud dengan bulan-bulan yang dimuliakan itu adalah annal maksiyata fiha asyaddu iqabah. Maksiat yang dilakukan di bulan ini siksanya lebih berat. Wa ta'ata fiha aktsaru sawaban. Dan menjalankan ketaatan di bulan haram, pahalanya dilipat gandakan. Tafsir Ar-Razi. Hadirin rahimakumullah. Menurut ulama, larangan melakukan kezaliman baik peperangan ataupun kemaksiatan ini berlaku khusus, yakni pada bulan haram. Karena di dalamnya ada penekanan larangan lebih berat. Meskipun demikian, bukan berarti berbuat kezaliman itu diperbolehkan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja sebagai pengecualian, melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram, termasuk pada saat bulan ini, ancaman siksanya lebih berat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya, bahwa larangan berbuat kezaliman ini tidak hanya berlaku pada bulan-bulan haram, tetapi juga berlaku pada bulan-bulan yang lain. Hadirin rahimakumullah, pesan yang ketiga. Selain kita diminta untuk meninggalkan kezaliman, di bulan Muharram ini kita diminta untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Salah satunya dengan menjalankan puasa sunnah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qudimal Madinah wajadahum yasumuna yawman ya'ni Ashura faqalu hadha yawmun 'azim wa huwa yawmun najallahu fihi Musa wa aghraqa ala fir'auna fasama Musa syukran lillah faqala ana aula bi Musa minhum fasamahu wa amara bisiyamih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi melaksanakan puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram.
Dan mereka berkata, ini adalah hari raya, yaitu ketika Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpuasa sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Maka beliau berkata, kata Rasul, akulah yang lebih utama atau lebih dekat terhadap Musa dibanding mereka. Maka beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan umat beliau untuk mempuasainya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, dalam riwayat yang lain juga disebutkan puasa Asyura awalnya diperintahkan oleh Nabi sebelum ada kewajiban puasa Ramadan. Namun setelah disyariatkannya puasa Ramadan, Nabi memberikan kebebasan bagi siapa saja yang ingin menjalankannya dan bagi siapa saja yang ingin meninggalkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadirin, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan terhadap umatnya untuk memilih, namun di hadis riwayat Muslim disebutkan Rasulullah juga menekankan wasyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanah allati qablah. Dan puasa hari Asyura, kata Rasul, saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, untuk membedakan puasa kita dengan puasanya orang Yahudi, para ahli fikih merumuskan beberapa tingkatan dalam menjalankan puasa Syura. Pertama, berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Yang kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Dan yang ketiga, berpuasa pada tanggal 10 dan 11 Muharram. Sedangkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama termasuk Ibnu Abbas, Imam Ahmad, dan sebagian mazhab Hanafiyah memakruhkannya karena hal itu menyerupai puasanya orang-orang Yahudi. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan di akhir khutbah ini, lakukanlah minimal 3 hal di bulan yang mulia ini. Pertama, perbanyak syukur dan istighfar. Syukur akan menambahkan nikmat dari Allah untuk kita, dan istighfar akan menghapuskan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan setahun yang lalu. Yang kedua, tinggalkanlah kemaksiatan, tinggalkanlah peperangan, perdebatan, percekcokan, dan permusuhan, karena itu adalah kezaliman yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, perbanyaklah ketaatan dalam berbagai bentuknya. Salah satunya adalah berpuasa sunnah Asyura. Demikian, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallim taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.